mimpi yang sangat terang, maka disebutkan oleh tersebut kata Aisyah, mimpi tersebut seperti cahaya di pagi hari. Artinya mimpinya sangat terang, jelas. Lain kalau mimpi kita, karena mimpi kita ini kadang kita mimpi di sini, di sana itu pun kada jelas, lawan siapanya kada jelas. Tapi mimpi yang dirasakan oleh Muhammad SAW adalah ru'ya salihah, mimpi yang sangat benar, mimpi yang sangat terang, sangat terang sekali. Karena disebutkan oleh tersebut, misbah lebih seperti cahaya di pagi hari. Dan saat itulah ketika mimpi-mimpi itu ada, maka disebutkan hubbi ini masalah. Nanti dibuat senang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyendiri dua Allah. Untuk menyendiri dua kira. Untuk apa? Al-Yatahaddas, beliau beribadah. Sebutkan oleh para ulama ibadah apa yang dilakukan Muhammad SAW. Ada yang mengatakan ibadahnya beribadah tafakur. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi beribadah dengan ibadah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang intinya akan Nabi Muhammad SAW ketika beliau merasa kejadian tersebut sampai titik di mana beliau mimpi dengan mimpi yang sangat jelas dan terang, maka beliau ingin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta alam ini. Namun beliau tidak tahu bagaimana caranya. Dia tahu bagaimana caranya. Akhirnya beliau menyendiri di Wajiran, dan itu berlanjut beberapa malam. Beliau di Wajiran kembali ke rumah, pulang kepada Khadijah, membawa bekal dan balik lagi sampai satu malam Muhammad SAW didatangi oleh Malaikat Jibril. Alaihi salam. Malaikat Jibril beliau mengatakan, "Iqra." Wahai Muhammad, Iqra, bacalah. Maka dia mengatakan, "Ma'ana biqari." Aku tidak bisa baca. Ini skenario Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah jadikan Muhammad itu tidak bisa baca dan tertulis. Ma'ana biqari. Maka Jibril mendekat memeluk Muhammad SAW sampai pada waktu sampai Nabi itu susah bernapas. Kemudian lepas lagi oleh Jibril, diperintahkan oleh malaikat Jibril, "Iqra, bacalah Allah." Maka dia mengatakan, "Mana Nabi Maria?" Sebaca. Kemudian dipeluk lagi, diperintahkan lagi oleh malaikat Jibril untuk kedua kali. Kemudian lepas lagi, diperintahkan lagi baca. Maka dia mengatakan, "Aku tidak bisa baca." Kemudian juga lagi yang ketiga kali sampai Nabi Muhammad SAW bisa bernapas, setelah beliau dilepaskan. Kenapa disebut oleh malaikat Jibril? Kenapa malaikat Jibril mendekat dengan Muhammad SAW? Agar Nabi merasakan bahwa itu adalah hal yang nyata, bukan mimpi. Yang kadang kita kan kalau merasa itu mimpi, kadang sedikit di orang ya, tangan orang biar ini. Nah ini sebetulnya orang ulama, kenapa malaikat Jibril beliau berdekat dengan Muhammad SAW? Tapi itu menunjukkan bahwasanya apa yang terjadi pada beliau itu adalah hal yang nyata, hal yang benar yang terjadi. Maka sampai ketika kami Muhammad SAW berdekat dengan malaikat Jibril berlepaskan, maka malaikat Jibril membacakan 5 ayat pertama pada surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Maka ulama dan Muhammad SAW dalam kondisi dalam menggigil benar-benar minta kepada Khadijah untuk diselimuti zalmiluhi atau zalmili selimuti aku sampai Nabi Muhammad SAW mulai merasa tenang, dan Khadijah ketika itu beliau tidak minta kepada suaminya untuk bercerita kesehatan kepada sampai suaminya itu betul-betul merasa tenang dengan selimut yang diberikan oleh Khadijah. Sampai suami tenang, barulah suaminya menceritakan apa yang terjadi di buah sampai Nabi mengatakan, "Aku merasa bahwa aku itu telah dihinakan." Nah itu takut kalau yang datang itu adalah jin, yang datang adalah syaitan untuk menghinakan Nabi Muhammad SAW. Maka Khadijah itu menguatkan Nabi Muhammad SAW, kalau tidak mungkin kau dari suamiku dihinakan, tidak mungkin. Kenapa? Allahu la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, la yukhzikallahu abadan. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menghinakan
menggunakan mencelakakan juga mungkin dengan hal yang kau dan dengan hal yang terjadi pada dirimu. Maka kata Khadijah ini mengatakan kenapa Nabi itu dikatakan tadi adalah orang yang beliau suka menyambung silaturahmi, beliau suka membantu orang yang kesusahan, beliau tafsirul ma'qul, beliau suka kembali kepada orang-orang yang memiliki kulit baik, beliau memuliakan para tamu. Artinya Nabi itu memiliki akhlak yang mulia dan mungkin ada yang menjelakakan Nabi Muhammad SAW. Sampai pada akhirnya Khadijah membawa suaminya Nabi Muhammad SAW kepada sepupunya Khadijah, yaitu Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal, beliau ketika di masa jahiliyah tanassara, beliau masuk pada agama Nasrani. Masuk pada agama Nasrani, beliau adalah seorang yang menulis Al-Ibrani, bahasa Ibrani, kitab Ibrani. Kemudian beliau sudah sangat rentan, sepupunya Khadijah sudah sangat disebutkan syaikhun kabiran wa ta'ama, sudah sangat rentan, sangat tua, dan akan disebutkan beliau sudah tua sekali. Maka ketika Khadijah bin Muhammad SAW bertemu dengan Waraqah bin Nawfal, maka Khadijah tidak meminta suaminya untuk menceritakan, justru meminta kepada Waraqah sepupunya tadi untuk mendengar. Isma' min akhi, wahai Waraqah, dengarkanlah cerita dari saudara dari suaminya Muhammad SAW. Muhammad SAW beliau menceritakan apa yang terjadi pada diri beliau. Maka ketika Waraqah mendengar hal tersebut, maka orang mengatakan, "Namus alladzi nazalallahu ala Musa, ya laita fiha yada'an an aqulu hayyan itu kaqawwa." Kata Waraqah itu mengatakan, namus itu adalah namus. Namus bahasanya ketika di zamannya Nabi Musa adalah namus. Maksudnya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Maka ketika mendengar tersebut, Nabi merasa takut. Yang datang ini bukan makhluk yang jahat, tapi adalah makhluk yang mulia yang Allah utus ke Nabi Musa sebelumnya. Perkataan kedua, kalimat kedua yang diucapkan oleh Waraqah inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW beliau tersentak kaget. Kata Waraqah, ya laitani fiha yada'an, mudah-mudahan nanti ketika engkau betul-betul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku dalam kondisi kuat dan kondisi masih kuat ketika kaummu mengusirmu. Maka pada saat itu Al-Mukhlidin yang mungkin, apakah mungkin kaummu itu kaum Quraisy mengusirmu sedangkan aku adalah orang yang mati? Aku masih mati. Biasanya orang diusir itu karena ada masalah. Seseorang diusir dari rumah ada masalah, dari kotanya, dari desanya, dari komplek yang saja ada masalah. Tapi ini adalah masalah orang yang dihormati kaumnya. Kakek kuat dan pemimpin Quraisy. Mereka tahu semua pemimpin Quraisy. Aku orang yang dilahirkan oleh Nabi. Semua maksudnya jabatan. Apakah mungkin orang seperti itu akan seperti akhirnya diusir dari kaum? Maka kata orang bin Nawfal, tidak ada seseorang yang merasakan kejadian sepertimu wahai Muhammad, dia akan dimusuhi, akan dimusuhi. Maka kata Waraqah, seandainya nanti hal itu terjadi, engkau diusir oleh kaummu dan aku masih kuat. Kata Waraqah, maka ansuruka nasran azhar, aku akan benar-benar menolongmu, aku akan benar-benar membela. Namun setelah pertemuan tersebut tidak lama kemudian Waraqah meninggal dunia, wafat wahyu. Kemudian wahyu terus 5 ayat tersebut terus. Ini kisah yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, tentu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal datangnya permulaan wahyu, awal turunnya wahyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan ada sebagian atau ada satu syubhat yang berdalilkan dengan dalil ini. Dan syubhat ini sangat berbahaya sekali, bahkan bisa mengantarkan kepada kufur. Apa itu? Ada yang berdalil dengan dalil ini bahwasanya perkara kenabian itu bisa diraihkan. Orang itu bisa menjadi nabi ketika dia bertambah seperti Nabi Muhammad SAW. Ini syubhat. Syubhat ini bisa mengarah pada kekufuran. Dan ini sudah terjadi, Pak. Dan sudah juga diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan saya pun di ummati guna kadzabuna dajjaluna kulluhum yasma'una annahum. Dan mengatakan nanti akan ada dari umat 30 orang yang mengaku nanti semua yang kadzabuna dajjaluna, semua yang pendusta dajjaluna, mereka dajjal itu sekian nama dusta. Kulluhum yasma'una annahum dajjal. Mereka mengira bahwa mereka adalah seorang nabi. Mereka berdalilkan dari ini, Pak. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, mereka mengatakan bahwasanya kan nubuwatul akhir kasab. Kenabian itu adalah perkara yang bisa diraih oleh ketika seorang yang mungkin bertambah dengan gua mana majani dengan gua sampai di Jawa di mana ya. Dia bertambah bersemedi. Kemudian dia menghayal ada yang mimpi. Itu semua ada tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Perkara nubuwah, perkara kenabian itu ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Kata Allah yastafi, Allah yang memilih. Dari malaikat ada yang menjadi utusan, dari manusia ada yang menjadi utusan. Semua pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah. Allah a'lam yaj'al risalatahu. Allah a'lam haitsu yaj'al risalatahu. Allah yang lebih tahu di mana menempatkan risalahnya, kerasulan sebagai utusan. Allah yang tahu. Artinya masalah kenabian kerasulan itu ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang bisa diperoleh sampai. Tidak bisa. Mereka berdalilkan dari ini. Kebetulan memang skenario Allah menjadikan Nabi Muhammad seperti ini. Bantahan yang lainnya misalkan Nabi Isa ketika dia sudah bisa ngomong, apakah itu melalui latihan? Tidak, latihan. Mereka mengatakan hadis ini Nabi itu latihan untuk menjadi Nabi. Padahal nanti ketika beliau senang menyendiri bertahan wahai Allah, tidak ada keinginan beliau untuk menjadi Nabi. Tidak ada. Tidak ada. Sama seperti Isa bisa ngomong waktu ketika berani. Apakah ada latihan tertentu? Tidak ada. Tidak ada. Begitu juga Nabi yang lain. Masalah kenabian itu Rasul itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan akan ada nanti umat 30 orang. Dan kenyataannya lebih banyak. Kalau Allah mengatakan 30 di sini bukan pembatasan, bukan pembatasan. Tapi contoh tentang Nabi SAW hanya contoh 30 itu. Makanya ada sebuah kitab yang ditulis oleh seorang dokter rahimahullah. Tadi dia sudah meninggal, Syekh saya lupa ada bukunya. Al-Mu'tadab Bibut, judulnya Al-Mu'tadab Bibut. Nabi palsu. Beliau menulis tentang cerita-cerita dari sana tentang Nabi palsu. Dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sedikit cerita tentang bagaimana mula wahyu yang Allah turunkan dan adanya syubhat dengan dalil tersebut. Kita bantah bahwasanya kenabian Rasulullah itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih di antara manusianya siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman, siapa di antara beriman menjadi hamba-hamba yang menjadi para nabi, para rasul. Itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Kata Allah, "Iqra."
bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan apa di sini? Pada ayat ini tidak disebutkan objeknya, dan kalian akan mengatakan setiap kata kerja yang tidak disebutkan objeknya, maka objeknya ini bersifat umum, bersifat umum. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan seluruhnya, menciptakan alam semesta. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu mencipta kita semua makhluk. Kita semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru pada ayat kedua Allah menyebutkan ciptaan Allah. Salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia, menciptakan Bani Adam, menciptakan kita semua min 'alaq, dari segumpal darah, segumpal darah. Dan telah kita sampaikan bahwasanya alaq atau alaqah, segumpal darah ini merupakan salah satu dari proses penciptaan manusia. Dari air mani menjadi segumpal darah, alaqah berubah menjadi segumpal daging, berubah menjadi hewan, yaitu kurang-kurang, kemudian kurang tersebut dibungkus dengan daging, kemudian thumma ansha'nahu khalqan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hal tersebut menjadi bentuk kita semua itu manusia. Dan ini kabar ini tentang penciptaan manusia telah Allah sampaikan 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu di zaman di mana teknologi tidak ada, USB dan kalau tidak ada ilmu kedokteran yang tidak secanggih sekarang, dan Allah menurunkannya di mana? Di bangsa Arab, jauh dari penggawa dunia Romawi dan Persia. Bahkan orang-orang Romawi Persia tidak melihat kepada bangsa Arab. Kenapa? Karena bangsa Arab itu bangsa yang terbelakang. Bangsa terbelakang kalau ke sana itu melalui padang pasir, panas, berjalan semati. Tapi Allah menurunkan ayat ini di mana? Di Mekah. Allah menurunkan ayat ini di mana? Di Mekah. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keilmuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah harus terdeteksi dengan adanya teknologi sekarang. Oh, manusia tercipta dari ini. Prosesnya ada, termasuk di antaranya adalah melalui proses alam atau alam segumpal adalah, dan begitu kuasa Allah tentu pada manusia terbaik siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kita seorang yang ummi, seorang yang kita tidak bisa baca tulis. Bahkan para ulama khilaf dengan para ulama apakah Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca tulis sampai beliau meninggal. Ada yang mengatakan belum bisa tulis. Namun maksudnya adalah beliau tidak bisa baca dan tulis sampai beliau meninggal dunia. Karena kalau seandainya beliau bisa baca dan tulis, maka orang Quraisy mereka akan membantah semua wahyu yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW. Maka Allah mengatakan wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la tatlu bi yaminik ila lartabul mubin. Kata Allah, wa ma kunta tatlu min qablihi wahai Muhammad, sungguh engkau ma kunta tatlu, kau tidak bisa baca, tidak bisa baca, wa la tatlu bi yaminik, tidak bisa membaca dengan tangan kanan. Maksudnya apa? Tidak bisa menulis. Tidak menulis. Itulah sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia dari segumpal darah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyebutkan penciptaan khusus yaitu manusia dari alam semesta yang Allah ciptakan. Allah sebutkan khalaqal insan. Dialah yang menciptakan manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan penciptaan manusia di sini? Tasyri'an untuk kemuliaan manusia itu. Karena kita adalah makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kemuliaan kita sendiri.
Allah menyebutkan kemuliaan manusia di atas makhluk-makhluk yang lainnya, termasuk antaranya di atas orang lainnya. Manusia lebih mulia daripada mana? Maka jangan sampai karena perbuatan kita sendiri, kita yang menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi hamba yang dihinakan dengan maksiat-maksiat, jangan sampai. Karena manusia ini adalah makhluk yang mulia di atas makhluk-makhluk yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan pada ayat ini, khalaqal insana. Allah menciptakan manusia dari segala banyaknya makhluk yang Allah ciptakan. Allah sebutkan khalaqal insana. Tadi menurut rahimahullah penyebutan secara khusus manusia di sini adalah tasyri'an lahu, menunjukkan kemuliaan manusia. Kemudian pada ayat ketiga Allah mengatakan iqra wa rabbukal akram. Baca wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Ketika ayat itu iqra, pada ayat pertama juga iqra, ayat ketiga iqra sebagai penegasan bahwa pentingnya membaca. Iqra, baca, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu maha pemurah. Ketika Allah memerintahkan Muhammad SAW untuk membaca, ini sebagai penegasan pada ayat pertama. Penegasan pada ayat pertama, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu sangat maha baik, maha mulia, maha pemurah. Akram dari kata karim, mulia. Akram maha mulia, maha baik. Disebutkan para ahli tafsir, makna dari akram adalah al-halim. Allah itu maha lembut, saking lembutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan al-halim an jahlil ibad. Allah itu maha lembut terhadap kesalahan hamba-hambanya. Sehingga apa? Pada tu'ajil bil uqubatihi, sehingga Allah tidak langsung menghukum kita. Allah tidak langsung menghukum kita. Coba seandainya setiap kita salah dihukum, ada hukuman, kita ini salah satu dihukum langsung salah dihukum, ada hukuman. Walaupun Allah mampu, pasti Allah mampu. Tapi Allah punya sifat al-halim. Al-akram maksudnya adalah al-halim. Al-halimu an-jahdul ibad. Allah yang maha lembut terhadap kejahatan, kesalahan hamba-hamba, sehingga setiap hambanya salah tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dihukum oleh Allah, bahkan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikatakan kullu ummati mu'afah illa al-mujahidin. Kullu ummati mu'afah, setiap umatku jadi mereka punya kesempatan untuk mu'afah, memaafkan kesalahan Allah. Illa al-mujahidin, kecuali orang-orang yang melakukan mujahadah. Ada mujahadah maknanya yang kedua. Yang pertama, dia menampakkan dosanya, berbuat dosa terang-terangan. Yang kedua, dia membuka aibnya sendiri. Membuka aibnya. Ketika Allah tutup aibnya, esok hari dia ceritakan salah ini. Dan dia hilang kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah adalah maha mulia, maha baik, maha lembut. Kemudian pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan alladzi 'allama bil qalam. Ketika Allah mengatakan Allah itu maha lembut, dan dialah Allah yang mengajarkan dengan perantara qalam. Al-qalam artinya adalah pena, pulpen. Dan ayat ini disebutkan siapa yang Allah ajarkan? Karena ayat ini disebutkan alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan dengan qalam. Mengajarkan siapa? Syekh mengajarkan manusia. Mengajarkan kita semua. Allah mengajarkan manusia untuk menulis,
untuk menulis dengan pena, dengan alat tulis. Disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullah, beliau menyebutkan alladzi 'allama al-qalam ya'mal khattu wal kitab. Allah mengajarkan kita dengan kolam, dengan pena agar kita bisa menulis, agar kita bisa menulis. Kemudian tentang makna ayat ini disebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia untuk menulis, karena orang-orang terdahulu, yaitu orang-orang Arab, mereka terbelakang dengan masalah menulis. Mereka lebih suka menghafal daripada menulis. Sebagian dari orang-orang Arab, mereka bisa menulis tapi jarang menulis, jarang menulis. Mereka lebih suka menghafal. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengajarkan kepada manusia untuk menulis, menulis dengan alat tulis. Sekarang mungkin bisa dengan HP, kita bisa mengetik segala macam dengan keyboard, tapi kalau segala macam menulis. Karena sangat banyak sekali tadi daripada menulis ini, sangat banyak sekali. Makanya disebutkan oleh beliau beliau menyebutkan al-qalam, pena itu merupakan alat tulis. Nikmatun minallahi ta'ala 'azimah. Dia mengatakan nikmat Allah yang sangat besar. Pena, alat tulis, menulis itu adalah nikmat Allah yang sangat besar. Laula dzalika lam yakun. Seandainya tanpa pena, tanpa menulis, maka agama tidak akan tegak. Tidak akan tegak. Makanya Al-Quran ditulis, dikumpulkan al-hufaz, Quran ditulis, hadis-hadis yang ditulis sampai pada kita. Ini faedah menulis. Dan disebut oleh orang ulama tentang faedah menulis, termasuk masalah dalam kajian ini. Bagus kalau menulis. Makanya Nabi bersabda dalam qayyidul ilman bil kitab. Qayyidul ilman bil kitab. Ikatlah ilmu dengan menulis. Allah menulis setelah kita menulis, ya kertasnya berubah. Kalau kita baca lagi ada masalah. Yang penting tulis. Entah itu bermanfaat bagi kita, bisa juga bermanfaat bagi generasi setelahnya. Makanya di antara faedah menulis dan para ulama itu merangsang konsentrasi pendengaran kita. Jadi ketika kita seperti kajian ini, boleh mendengarkan sambil menulis itu kan merangsang konsentrasi pendengaran. Sambil mendengar sambil mencatat. Ini banyak yang kedua adalah menambah kekokohan hafalan. Ya, ada satu metode ketika menghafal itu sambil menulis. Ketika menghafal menulis. Kemudian yang ketiga adalah menguatkan konsentrasi dalam hal menanggung. Kan dari semua apa yang diucapkan oleh penceramah yang dapat orang itu kan menguatkan konsentrasi dalam mendengarkan, kemudian menangkap apa yang disampaikan. Karena tidak semua apa yang disampaikan ini kita katakan. Namun ada satu syekh luar biasa. Beliau kajiannya dijadikan kitab. Artinya bahasa yang beliau keluarkan itu bahasa yang sangat mudah dipahami, sehingga kajian beliau dijadikan kitab. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika buku beliau atau kajian beliau ketika bersyarah kitab tauhid, maka syarah tersebut dijadikan sebuah buku, yaitu Al-Qaul Al-Mufid ala Syarhi Kitab Tauhid. Buku itu adalah syarah dari kitab tauhid. Judulnya adalah Al-Qaul Al-Mufid. Al-Qaul Al-Mufid, perkataan yang berfaedah, bermanfaat. Di mana kitab itu, satu kitab itu semua isi ceramah.
Kalau misalkan ceramah belum dijadikan tetap, kenapa bahasa pribadi? Bahasa bahasanya. Tapi bahasa beliau itu dijadikan ceramah menjadi luar biasa, luar biasa. Dan itu membuat menjadi aneh, menjadi ketiga membaca syarat. Kita betul betul kita mengambil syarat-syarat dari karena bahasanya sangat ringan, mudah untuk dipahami. Tapi terutama faidah dari menulis. Mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina allama bil qalam. Allah yang mengajarkan manusia untuk menulis dengan pena atau menulis dengan alat tulis atau dengan perantara-perantara yang lainnya. Apa yang penting? Dengan alat-alat lainnya itu menjadikan kita aktif untuk menulis. Karena dengan mengatakan bahwa ini ilmu kita ikatlah ilmu dengan cara menulis. Jadi ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada tulisan mungkin Al-Quran tidak tercatat sama sekali. Hadis dari sebenarnya tidak ada sampai di kita semua. Para penghafal Al-Quran semua membaca dengan adanya tulisan. Mushaf Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada ayat kelima, kata Allah, "Allamal insana ma lam ya'lam." Dan Allah dia yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini menunjukkan kehidupan manusia, bahwa manusia tidak tahu apa-apa. Kita ini awalnya tidak tahu apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu-ibu kita, la ta'lamuna syai'an. Kita ini tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu apa-apa. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kita. Allah yang mengajarkan kita. Siapa insan di sini, Pak? Adalah insan ada Allah mengajarkan manusia. Siapa manusia di sini? Ada tiga tafsir disebut oleh para ulama. Maksud manusia di sini adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Allah yang mengajarkan Nabi Adam. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Allah mengajarkan Nabi Adam yang menjadikan Nabi Adam mulia daripada malaikat sehingga malaikat dan iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Pada setelah namun iblis membangkang, enggan dan sombong atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan manusia itu lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia daripada malaikat. Nabi Adam lebih mulia daripada malaikat, sehingga Allah perintahkan malaikat untuk sujud pada Nabi Adam. Sujud di sini bukan sujud sebagai penghambaan, bukan penghambaan malaikat kepada Nabi Adam, bukan. Tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan, Allah yang berfirman untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang kedua, maksud dari insan siapa manusia yang Allah ajarkan? Ini dari Muhammad alaihi salam, dari Muhammad alaihi salam. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran pada surat Nisa, wa anzalallahu 'alaika al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ini ayat yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Muhammad SAW. Pendapat yang ketiga, bahwasanya maksud dari insan itu adalah manusia secara Allah mengajarkan manusia secara umumnya tentang apa-apa yang tidak kita ketahui dengan ayat yang Allah bacakan tadi. Maka Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam kondisi kita tidak tahu apa-apa. Bahkan kita yang takut yang mana adalah tahu ketika lahir kita takut syai'an. Bagaimana wajah sam'a wal absar wal af'idata. Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu.
agar kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah faedah hidup. Kata para ulama, Nabi Muhammad SAW tidak pernah diperintahkan untuk meminta sebuah tambahan, melainkan tambahan ilmu. Qur'an bisini ilmu. Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad minta apapun, minta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. Ini saking pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Karena itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak berilmu. Kemudian selesai, maka terputuslah wahyu untuk sementara. Mungkin saja bisa sampaikan karena Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah bersama bermanfaat. Mudah-mudahan nanti sekalinya bisa kita sambung dengan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.